Masuk Pak suaranya. Ya, oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, baik. Oke, teman-teman, berjumpa lagi ya kita di kelas matematika diskrit ini ya. Dan ini ya di hari Sabtu ini, mohon saya gabung lagi ya kelasnya ya. Bertiga gitu ya, karena memang saya lihat ternyata jadwalnya cukup variatif ya. Jadi yang pertama itu IT 301 itu kan harusnya jam 8 ya. Terus yang kedua itu 10.40, yang ketiga setengah 2 gitu. Ya, jadi ini nanti kemungkinan ya teman-teman untuk kelas ini nanti kemungkinan akan kedepannya akan saya gabung terus ya teman-teman ya. Oke gitu ya, jadi nanti akan saya gabung terus untuk sampai akhir semester nanti ya, untuk Vkonnya saja ya, tapi nggak usah khawatir untuk yang asinkronnya tetap di LMS-nya masing-masing. Nah ini saya gabung terus dan waktunya itu untuk sementara ini saya pilih jam 10 ya teman-teman ya, karena saya ambil tengah-tengahnya gitu. Takutnya kalau jam 8 terlalu pagi, kalau jam setengah 2 nanti takutnya terlalu siang, dan pengalaman sih kalau sudah jam-jam segitu untuk antusiasmenya tidak terlalu tinggi gitu ya, apalagi di hari Sabtu dan Minggu. Maka saya coba jam 10 ya. Nanti kalau teman-teman merasa ada masukan atau yang sebagainya nanti bisa disampaikan aja ya. Gitu ya. Maaf Pak. Iya, gimana? Untuk IT 303 ke jam 10.40 ada Vkon PBO Pak. PBO ya? Oke, sebentar. Siapa yang ngajar itu PBO? Pak Catur. Oke. Itu emang jadwalnya gitu atau? Iya Pak, sesuai jadwal. Oke. Ada ya kemarin, soalnya saya sempat cek, kalau nggak salah, apa saya salah lihat ya, makanya jadwalnya itu PBO-nya 501 Pak. Tapi untuk 501, iya benar untuk ya. hari ini kayaknya nggak ada sih. Iya, ada nggak hari ini? Nggak ada ya? Kayaknya sih Pak Catur juga belum ngasih link Vkon sih. Sepertinya nggak ada. Kemarin udah dua kali berturut-turut gitu. Oh iya, ya kalau memang ada nanti bilang aja ya, nggak bisa ya. Ya kalau nanti kita belum selesai, nanti saya coba ke Pak Catur ya. Ngomong ke Pak Catur dulu. Ya Pak. Kita ya teman-teman ya, nanti kalau ada yang seperti ini ya mungkin saya sampaikan aja ya gitu. Atau mungkin ini gimana, kalau malam gimana teman-teman? Keberatan nggak kira-kira? Ya malam lebih pas, semuanya bisa ikut kayaknya Pak. Malam kalau saya kadang ada kuliah juga Pak. Oh gitu ya. Sampai jam 8. Jam 8 ya. Kuliah di mana Mas Iwan? Nggak di Unsia juga, ini apa, kriptografi. Oh kripto jam segitu ya, jam 8 ya. Iya, jadwalnya sih jam berapa kemarin? Jam setengah 2 sih kayaknya. Siapa dosennya? Ini apa? Pak Amros apa Pak Firza? Pak Firza. Oke. Ya itu gampang lah itu. Nanti inilah. Kalau malam mungkin ini ya kita bikinnya 6:30 aja gitu ya paling ya. Ya nanti kita kan paling gini 1 jam dong sudah cukup sebenarnya untuk Vkon ini. Iya Pak, soalnya kalau hari Sabtu memang agak padat, kayaknya ada 3 atau 4 mata kuliah. Gitu ya malah ya. Iya saya baru ingat ya kan teman-teman kan banyak yang ngambil ini ya di semester 5 ya mata kuliahnya ya. Jadinya memang harus. Iya Pak. Tadi soalnya kemarin saya ngeceknya itu cuma di semester 3 aja gitu kan. Ketika saya lihat satunya lumayan kosong nih gitu. Jadi maka saya pikir bisa diambil waktu kapan aja gitu, tapi ternyata ya kalau kondisinya gitu nanti kita diskusikan lagi ya belakang nanti.
Ya nanti mungkin saya bikin polling juga deh mungkin di masing-masing kelas, nanti kira-kira mau dilaksanakannya kapan gitu ya. Ya kalau saya sebenarnya lebih prefer malam ya sebenarnya ya. Ya ini tapi takutnya kan teman-teman nih kalau malam mungkin ada yang apa jadwal malam mingguan dan sebagainya gitu ya. Jadi kan saya juga nggak bisa maksain juga. Ya nanti coba deh kita adakan polling di masing-masing kelas. Ya baik teman-teman, kita langsung saja ya kita bahas soal mata kuliah kita. Ya mungkin nggak lama-lama ya, karena saya Vicon kan biasanya cuma 1 jam ya. Recording in progress. Mungkin nanti kita 1 jam aja maksimal. Dan ini untuk hari ini saya pengen bahas tentang topik kita yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, saya buka slide terlebih dahulu. Ya, kita sudah 3 pertemuan ya teman-teman. Jadi mohon diingat untuk 3 pertemuan ini kuisnya ya, terutama teman-teman karena saya tekankan untuk absensi teman-teman itu kan nanti kehadirannya ada bobotnya ya untuk nilai akhir. Dan untuk semester ini itu nilainya cukup besar ya teman-teman ya. Ya mungkin sedikit saya share aja nggak apa-apa deh biar teman-teman lihat juga. Karena ini juga baru berlaku semester ini. Ada sudah tahu belum kita untuk kehadiran berapa persen sekarang bobotnya? 20 ya Pak. Iya. Nah ini saya share ya. Jadi untuk semester ini yang terbaru adalah kita kehadiran itu adalah 30% ya teman-teman ya. Jadi lumayan besar nih bobotnya. Gitu ya teman-teman ya. Dan itu sebenarnya kehadiran itu seharusnya dicek dari bagaimana teman-teman melihat materi, terus juga mendownloadnya, dan juga mengerjakan kuis gitu. Seharusnya seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau di saya ya udahlah, nanti materi nggak akan saya lihat, nggak apa-apa. Tapi yang penting kuisnya teman-teman harus mengerjakan. Cukup mengerjakan aja ya, nggak usah. Ya hasilnya ya kalau teman-teman pengen lihat ya dikerjakan sungguh-sungguh. Tapi kalaupun nantinya teman-teman berapapun nilainya itu tetap akan dihitung sebagai kehadiran gitu ya. Nah, adapun di saya ada forum diskusi itu adalah fungsinya sebagai nilai keaktifan teman-teman ya. Itu nggak masuk ke 4 unsur ini, tapi itu nanti bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman nantinya mau minta perbaikan nilai ya di akhir gitu. Misalkan nilainya kurang, mau minta perbaikan, nah itu akan saya cek dulu teman-teman di forum diskusi itu aktif apa enggak. Nah kalau teman-teman udah nilainya kurang, terus di forum diskusi nggak pernah komen, ya saya juga nggak akan memberikan nilai perbaikan gitu ya. Nah, jadi itu saja mungkin untuk ini ya kehadiran. Jadi tolong diingat-ingat lagi ya kapan mumpung sekarang masih berjalan ya pertemuan ketiga, jadi segera dikerjakan aja kalau belum mengerjakan. Nah ini saya back dulu deh. Nah baik teman-teman, untuk sekarang kita akan masuk saja ke pertemuan 3 ya. Ya pertemuan 2 belum sempat saya bahas ya, tapi kan saya sudah share videonya ya, video pembelajarannya. Nah mungkin saya mau tanya dulu, di pertemuan kedua adakah kendala teman-teman yang dari apa yang teman-teman pelajari tentang himpunan ya teman-teman ya. Nanti saya sedikit review singkat aja di sini. Sesi 2 ya, kita bahasnya soal himpunan ya teman-teman ya. Tentang bagaimana himpunan itu apa sebenarnya, terus gimana penulisan himpunan, operasi-operasi dalam himpunan itu seperti apa, subhimpunan, himpunan kosong, dan ini kan banyak macamnya ya. Nah untuk ini ada kendala teman-teman untuk himpunan, apakah ada yang belum dimengerti? Karena menurut saya sebenarnya masih simpel ya, tentang himpunan ini masih belum terlalu susah ya. Jadi kalau memang teman-teman merasa sudah cukup, boleh ya mungkin nanti nggak perlu kita bahas lagi gitu teman-teman, kita bahasnya ke materi selanjutnya saja. Kalau nggak bisa ngomong langsung nggak apa-apa ya, lewat chat aja ya. Oke.
Baik, jadi ya barangkali sekarang ada kesibukan lain juga, terus mungkin ada yang sedang bekerja juga, nggak apa-apa disampaikannya lewat chat. Kalau memungkinkan ngomong langsung, silahkan bicara ya lewat mikrofonnya. Oh ya, dan ini latihan-latihan ini silahkan ini dikerjakan sebagai latihan mandiri saja ya teman-teman ya. Jadi ini tidak perlu dikumpulkan teman-teman, tapi ini nanti latihan-latihan yang ada di slide-nya atau di PowerPoint yang saya berikan itu nantinya akan saya ambil beberapa untuk saya jadikan tugas dan juga untuk saya ambil menjadi ujian gitu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mengerjakan semua dan merasa ya sudah merasa bisa mengerjakan semuanya, jadi saya yakin untuk tugas dan tugasnya nanti akan gampang juga. Nah kemarin juga ada beberapa ya teman-teman yang sudah mengumpulkan ke saya. Nah itu nanti nggak apa-apa ya kalau misalkan merasa mau mengerjakan dan pengen dicek, nggak apa-apa ya dikomunikasikan saja ke saya, nanti akan saya periksa gitu ya. Tapi mohon maaf kemarin belum sempat saya cek ya, nanti mungkin hari ini akan saya koreksi ya. Apabila lihat nanti salahnya di mana, terus kalau memang sudah benar ya nanti akan saya sampaikan itu sudah benar. Ya, ini tadi dilihat dari responnya sepertinya sudah aman ya untuk bab himpunan ini ya teman-teman ya. Nah baik, kalau gitu saya langsung saja masuk ke topik selanjutnya di sesi 3 ini ya teman-teman ya. Nah di sini ya teman-teman, di topik ketiga ini topik pembahasan kita adalah soal induksi matematika gitu ya. Nah di bab ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita belajar soal yang namanya kuantor pernyataan ya teman-teman ya. Nah pernyataan itu yaitu teman-teman sudah pelajari di pertemuan pertama di bab logika ya, itu adalah pernyataan ya teman-teman ingat ya pernyataan itu seperti apa. Pernyataan dan pertanyaan beda ya. Jadi pernyataan itu adalah suatu kalimat yang punya nilai kebenaran gitu. Nah di sini kita akan belajar namanya kuantor pernyataan. Ini misalkan Px adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan dia adalah sebuah himpunan, maka P adalah fungsi proposisi jika untuk setiap X anggota D berlaku Px adalah sebuah proposisi. Nah ini definisi matematisnya ya. Ya agak membingungkan ya mungkin, tapi mungkin biar tidak bingung kita langsung saja masuk ke contoh. Nah di sini misalkan Px merupakan sebuah pernyataan. X adalah sebuah bilangan bulat genap. Misalkan D adalah himpunan bulat positif, maka fungsi proposisi Px itu dapat ditulis. Jika X 1, maka proposisinya 1 adalah bilangan bulat genap. Gitu. Ya, jadi kita ngikutin formula dari Px-nya ini. Kan Px-nya adalah X adalah sebuah bilangan bulat genap. Jadi kalau X-nya itu kita ganti 1, maka 1 adalah sebuah bilangan bulat genap. Kalau X-nya kita ganti 2, maka 2 adalah bilangan bulat genap. Gitu ya. Nah, ini dua-duanya merupakan proposisi gitu, meskipun nilai kebenarannya beda ya. Untuk yang 1 ini, karena 1 itu bukan bilangan genap, maka dia nilai kebenarannya salah atau false di sini. Nah, karena 2 memang sudah benar, maka nilai kebenarannya adalah true. Nah, itu ya. Nah, untuk menyatakan kuantitas suatu objek proposisi digunakanlah sebuah notasi yang disebut sebagai kuantor, teman-teman. Nah, ini macam-macam kuantor. Ini ya macam-macam kuantor untuk setiap X. Px itu disebut sebagai kuantor universal. Dengan simbol kuantor universal itu simbolnya seperti huruf A terbalik itu ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya kuantor universal. Nah, selanjutnya ada juga namanya kuantor eksistensial, yaitu untuk menyatakan untuk beberapa X saja. Nah, yang universal tadi untuk menyatakan semua X. Kalau yang eksistensial ini menyatakan untuk beberapa saja. Simbolnya seperti huruf E yang kebalik ini ya. Nah, tadi A itu kebalik dari atas ke bawah, yang ini kebaliknya
dari kiri ke kanan ya, teman-teman ya. Sorry, dari kanan ke kiri ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Nah, ini adalah salah beberapa contoh penggunaannya. Ya, pertama misalkan X himpunan warga negara Indonesia. P, ini P itu yang anggap aja PX ya. Jadi ini untuk mempersingkat penulisan saja gitu ya. P itu menyatakan predikat membayar pajak. Sedangkan R itu menyatakan predikat membeli Microsoft Office. Nah, kalau kita gunakan yang kuantum universal tadi, kita tulisnya seperti ini, PX untuk semua, ini kan untuk semua X, PX gitu. Nah, kalau dinyatakan dalam sebuah kalimat, itu dibacanya adalah semua warga negara membayar pajak. Ya. Kenapa ini adalah sebuah warga negara? Karena ini menggunakan kuantum universal yang artinya itu kata-katanya adalah semua gitu atau setiap. Nah, kalau menggunakan yang seperti ini, yang seperti huruf E kebalik ini, itu kan menyatakan ada beberapa. Nah, jadi kalau pernyataan seperti ini, jadi dibacanya adalah ada beberapa warga negara Indonesia yang membeli Microsoft Office dan membayar pajak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lihat teman-teman, nah, jadi penggunaannya adalah seperti itu untuk kuantor ini tadi. Nah, adapun dengan simbol-simbol lain, ya bisa digunakan ya. Seperti ini simbol jika maka. Ada juga simbol yang dan ini tadi ya. Saya juga menggunakan negasi. Tambahkan di sana. Nah, untuk ini juga ada negasi kuantor ya teman-teman ya. Ya, mulai seperti ini ya, nanti kita langsung lihat saja ya contohnya. Oh, sudah nggak ada ya kayaknya ya. Ya, kira-kira sudah ya teman-teman, kalau kita menggunakan yang universal tadi, yang A ini, yang artinya semua, kalau kita negasikan dia, maka nanti bentuknya akan menjadi ada beberapa. Sebenarnya yang atas ini kurang tepat ya teman-teman ya. Disebut tadi saya nggak bisa coret-coret ya di sini ya. Bentar ini. Nah, sebenarnya yang atas ini, dua ini sebenarnya kurang tepat ya teman-teman ya. Benar tapi kurang tepat. Yang tepat itu bentuknya adalah seperti ini sebenarnya. Yang dua di bawah ini. Gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Ini tuh saya mau coret-coret sedikit. Sini ya. Nah, ini saya mau share whiteboard sedikit. Nah, teman-teman di sini misalkan saya di ini punya ini ya, mungkin saya buat contoh baru ya. Ini silakan nanti silakan teman-teman bantu menjawab. Misalkan di sini saya punya X itu adalah himpunan sorry. Ya, saya punya X di sini adalah himpunan mahasiswa tutupin, saya geser ke bawah aja. Unsia. Nah, sedangkan saya punya PX di sini adalah ini agak masih agak kaku ya pakai pen tadi ini. Ambil latihan aja. PX ini adalah mengambil mata kuliah
matematika diskrit. Akan gitu ya. Kali ini sering banyak yang kepencet. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya bikin seperti ini, maka ini bunyinya seperti apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu ini? Jadinya seperti apa kalimatnya? Semua mahasiswa Unsia mengambil mata kuliah matematika Ya, diskrit. betul ya, gitu ya. Jadi semua mahasiswa Unsia mengambil matematika diskrit itu ya, tulisannya gitu ya. Nah, kalau kita bikin seperti ini, tinggal tadi ya, negasi dari ini PX ya. Kalau kita negasikan kalimat yang di atas ini, nantinya hasilnya akan sama dengan ini, X negasi dari, jadi negasinya pindah ke belakang saja. Gitu. Nah, kita coba jabarkan masing-masing. Kalau saya bikin seperti ini, kalimatnya kan akan menjadi, karena ini negasi ya, akan menjadi tidak semua mahasiswa Unsia mengambil, harusnya pakai ketikan aja ya kalau tulisan ini ya, matematika diskrit gitu ya. Saya kira seperti itu, nggak usah saya lengkap ya. Mengambil matematika diskrit. Sorry, ini banyak yang kurang ternyata. Mengambil matematika diskrit gitu ya. Nah, kalau saya bikin kalimat seperti ini, maka dia akan setara pernyataannya dengan kalimat ini. Gitu ya. Yang artinya adalah ada Berapa ya ada beberapa siswa Unsia yang tidak mengambil mata kuliah MTK? ya. Wah, sorry ya teman-teman ya, saya masih ini pakai pen tab ya, jadinya masih agak merasa agak kurang ini ya, ternyata belum terlalu terbiasa. Nah, itu ya intinya, jadi ada beberapa mahasiswa Unsia yang tidak mengambil matematika diskrit gitu. Jadi dia yang semua tadi berubah menjadi ada, sedangkan kalimat predikatnya kita negasikan atau kita kasih kata tidak, ya, tidak mengambil matematika gitu, matematika diskrit. Nah, maksudnya seperti itu ya tadi untuk menegasikan kalimat. Nah, itu juga ada satu kuis kalian ya, nanti silakan dikerjakan saja. Ya, tadi ada yang menjawab di chat ya, Mbak Nadia, karena saya tadi riweh sama kontennya jadi tidak sempat terbuka. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke topik kita. Kita masuk ke induksi matematika yang sebenarnya tadi. Nah, ini ya. Jadi induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika.
Gitu. Jadi pembuktian yang benar-benar itu untuk bentuknya sangat bagus sekali. Dan ini khusus menyangkut bilangan bulat positif. Nah, prinsipnya untuk induksi matematika induksi sederhana ini adalah misal PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini kita perlu membuktikan pernyataan ini. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 itu benar dan untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 1, nilai PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Itu definisi matematisnya ya. Nggak terlalu pusing, diambil pusing dulu. Nah, untuk langkah-langkahnya ada 2 langkah untuk induksi matematika ini. Yang pertama basis induksi dan yang kedua adalah langkah induksi. Ya. Yang pertama kita sebenarnya punya dulu yang namanya asumsi jika PN itu benar, yang dinamakan hipotesis induksi. Nah, kita akan coba langsung masuk ke salah satu contohnya terlebih dahulu. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa N lebih besar dari sama dengan 1, maka 1, 2, plus titik-titik, sampai dengan N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, jadi intinya itu tuh kita sebenarnya pengen membuktikan bahwa ini tuh benar ya. Pernyataan ini benar untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Ya. Jadi pertama kita punya namanya basis induksi ya teman-teman ya. Jadi untuk N sama dengan 1 kita peroleh 1 sama dengan ya, jadi kita pertama untuk basis induksi itu kita masukkan N itu sama dengan 1 dulu. Jadi maka kita akan peroleh 1 sama dengan 1 dikali ini ya, masuk ke formula yang atas ini ya. Karena N-nya semua sampai 1 berarti 2 dan seterusnya ini kita nggak usah kita libatkan. Jadi tinggal 1, terus yang sebelah kanan itu kita masukkan N-nya itu 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita hitung, maka dapatlah ternyata 1 sama dengan 1 benar gitu ya. Jadi pernyataannya benar. Nah, kalau sudah benar, basis induksinya sudah benar, maka masuklah kita ke langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi, ini kita perlu menyatakan bahwa kalau kita masukkan formula ini, nanti kita harus dapat bentuk yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan langsung masuk ini ya. Kita nanti akan masuk ke salah satu contohnya, ke latihannya, dan kita kerjakan bareng-bareng ya. Ini kita lihat dulu saja gimana contohnya. Nah, maka itulah didapatlah. Ini mungkin saya tulis prosesnya persatu-persatu deh, ini kayaknya terlalu akan terlalu ini ya kalau cuma dijelaskan lewat slide ini. Terlalu membingungkan gitu ya. Nah, ini saya coba, ini mohon dibantu teman-teman. Tadi yang mau kita buktikan apa? Pernyataan matematisnya. Ada yang bisa bantu? Yang dari latihan atau contoh soal ya, Pak? Yang tadi contohnya dulu aja. Oh, N, iya. tadi kan N besar sama dengan 1, gitu ya? Oh, terus 1 plus 2 sampai dengan plus 2 plus sampai titik plus N. Ya, ini ya kita anggaplah titik plus N itu sama dengan N dalam kurung N plus 1. N dalam kurung N, ini kenapa ya tetenya? N plus 1 dibagi 2. Bagi 2, gini ya kira-kira bentuknya. Atau ini. Nah, itu ya yang mau kita buktikan adalah ini. Sebenarnya kalau kita buktikan ini ya, mungkin cara-cara
Ya mungkin kalau kita mau ini ya. Jadi sebenarnya kan ini kalimatnya itu menyatakan kalau kita punya sebuah bilangan dan itu bilangannya lebih besar atau sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan bilangan 1 sampai bilangan itu, misalkan n-nya, saya coba kasih contoh kasar dulu ya teman-teman ya. Misalkan n-nya itu saya punya 3 di sini. Nah, maka yang terjadi adalah 1 plus 2 plus 3 itu pasti hasilnya akan sama dengan 3, n-nya 3 ya. 3 plus 1 bagi 2, benar. Jadi hasilnya ini berapa yang sebelah kiri? 6. 6. Yang sebelah kanan berapa? Kita hitung dulu ya. 3. Jadi kan 3 dikali 4 dibagi 2 ya. 6. Benar ya? 6 juga. 6 ya. Juga. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri sama, itu yang disebut apa? Pembuktiannya sudah benar gitu. Nah, tapi pembuktian matematis itu tidak bisa seperti ini ya. Karena kan tadi kan dinyatakan di sini n itu lebih besar sama dengan 1 ya. Berarti kan itu ada sangat banyak sekali angka ya atau bilangan gitu. Dan itu tidak mungkin kita buktikan satu persatu. Karena kalau harus satu-satu berarti kita cekin ya harus kita cek semua dari n-nya itu 4, n-nya itu 5 dan seterusnya gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Nah, maka itulah gunanya di sini induksi matematika. Jadi kita bisa mengecek untuk semua kasus tanpa kita perlu hitung semuanya gitu. Saya hapus dulu sebentar. Nah, caranya seperti apa? Ya tadi yang pertama adalah ada yang namanya basis induksi, teman-teman. Oh, susah sekali ternyata pakai pentab ini ya. Jadi pertama basis induksi kita bikin n-nya itu sama dengan 1 terlebih dahulu. Nah, kalau n-nya 1 berarti tinggal kita masukkan ke pernyataan yang di atas ini ya, teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke sana, berarti tinggal 1. Nah, ini yang 2 dan seterusnya tidak perlu kita masukkan ya, karena n-nya kan tadi cuma 1. Jadi cukup 1 saja. Ini sama dengan berapa yang kanan? Bisa dibantu? 1 tambah 1. Tambah 1. Ini ya. Bagi 2. Maka dapatlah berapa yang kanan? 2 per 2 ya. 1. Jadi 1 juga. 1 juga gitu. Nah, ini sudah benar ya, karena ruas kanan dan ruas, saya bikin gini aja deh biar lebih rapi. 1. Ini benar di sini. Ini benar. Jadi basis induksinya kita sudah buktikan itu benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Langkah induksi. Nah, langkah induksi itu seperti apa? Coba kita lihat di ini tadi. Jadi kita perlu mengandaikan kita juga harus membuktikan bahwa ini ya, kalau untuk kalimat ini benar, maka kalau n-nya kita tambahkan 1, berarti harusnya ruas kiri dan ruas kanannya itu juga akan sama. Kita harus menunjukkan bahwa 1 plus 2 sampai dengan titik-titik n tambah n plus 1 itu di ruas kanannya juga sesuai gitu. Jadi n-nya itu kita tambahkan 1 semua. Jadi begini ya, n plus 1 dalam kurung n plus 1 ditambah 1 gitu. Ya, n-nya yang ini kita tambahkan 1, terus n yang kedua ini juga kita tambahkan 1 ya.
Jadi bentuknya jadi seperti ini, n plus 1 ditambah 1 lagi. Ini per 2 gitu. Nah, ya teman-teman ya, udah benar ya tadi ya. Nah, kita harus membuktikan ini teman-teman. Kita harus menunjukkan, kita buat bagaimana baris yang kiri ini sedemikian rupa sehingga dia bentuknya bisa seperti yang bentuk di sebelah kanan ini tadi. Oke ya. Nah, pertama kita buat ini. Tadi ya 1 plus 2 ditambah titik plus n plus 1. Nah, kita harus kerjakan ini dulu. Nah, tadi kan kita di awal sudah punya ini ya, punya informasi bahwa 1 plus 2 sampai n itu adalah bentuknya n dikali n plus 1 per 2. Gitu. Jadi kita bisa nyatakan dia menjadi seperti itu. N plus 1 bagi 2. Ya, ditambah n plus 1. Gitu ya teman-teman, tadi saya tulisannya agak ini kurang rapi. Nah, sampai sini nangkep nggak maksudnya gimana? Paham, Pak. Paham ya, berarti kan maksudnya yang tadi kan sebelah kiri kita bikin, ya ini tujuannya kita akan selesaikan persamaan di kiri ini supaya nanti di hasil akhirnya kita dapat bentuk yang sebelah kanan ini. Oke, jadi goals kita tuh yang sebelah kanan ini, yang n plus 1 dikali n plus 1 plus 1, atau ini bisa kita anggap sebagai n plus 2 gitu ya. N plus 2 gitu. Ya gitu ya. Nah, maka dari itu kita selesaikan yang di bawah ini. Berarti gimana cara ini? Cara penjumlahannya? Samakan penyebut. Ya, samakan penyebut ya, benar. Jadi kita n kali n plus 1. Dulu maaf ya. Ini kok jadi seleksi. Ya. Per 2 ditambah, nah yang n sama ini, n plus 1 ini harus kita bikin per 2 juga. Artinya ini kan n-nya, ya kita pisah satu-satu aja ya, biar nggak bingung. N itu kalau jadikan per 2 ini berarti yang atasnya berapa nilainya? 2N. 2n ya. Yang sebelah sini? 2 gitu ya. Nah, jadi ini dapatlah kita n dikali n ditambah 2n plus 2 gitu ya. Per 2 gini. Nah, hasilnya sudah mendekati ya, sebenarnya mendekati yang di atas ya. Bawahnya sudah sama. Nah, ini tinggal kita bikin yang bagian bagian apa namanya? Bagian atasnya ya, supaya itu mirip. Oke. Oke, ini caranya gimana? Ada yang punya ide? Itu dikalikan ke dalam yang n kali n plus 1. Ya, betul ya. Kita coba kalikan dulu. 2n ditambah n. Boleh. 2n ditambah Ditambah 2n ditambah 2 2 gitu ya. per 2.
Nah, itu. Wah, ini udah habis ya ini ya. Nah, ya tulisannya terlalu besar sepertinya tadi. Oke, kita pindah ke ini ya, papan selanjutnya aja. Kan sudah punya 2N plus N. ya yang kiri saya hapus aja deh. Apa tadi kanan aja deh, nggak apa. Langsung ditotalkan aja itu bisa Kak, Pak? Jadi Ya, langsung 5N plus 2. Dia nulisnya ini aja tadi apa? Jadi kan tadi berapa? 2N. Kalau mau ditotalkan aja langsung berarti 5N plus 2 tadi. Ya, tadi ditotalkan langsung aja ya, biar nggak makan banyak Iya. tempat lagi. 5N plus Plus 2. 2. Udah ya, per 2. 2 gitu. Nah, ini kok beda bentuknya dengan yang pertama? Nah, yang pertama sebenarnya tadi kita bisa sebentar ini kayaknya ada yang salah hitung tadi. Ada yang salah. Iya benar ya. N kali N bukannya N kuadrat, Pak. Iya benar. Tadi N saya pangkat ngikut aja ya. Kayaknya ada salah ini, harusnya ini ya. Kurung dulu Pak sama yang N itu N Pak. kuadrat Iya. tambah 3N. Sebentar, oke. Iya, berarti ini harusnya N kuadrat ya tadi ya. Iya, Pak. N kuadrat ditambah N. Ditambah 2N. Iya, Pak. Ini udah benar ya? Iya, Pak. Iya, maaf ya tadi salah hitung kita. N kuadrat. Kan N kuadrat Tambah N. Jadinya N kuadrat ditambah 3N 3N. plus 2 ya. 3N plus 2. Nah, iya betul. N plus 2. Jadi ini saya hapus dulu bentar. Saya clear. Ya, jadi berapa tadi? N kuadrat plus 3N Plus 2. 2. Gitu ya. Nah, bentuk yang atas itu bisa kita bikin menjadi N plus 1 dikali N plus 2. per 2. Nah, gitu. Nah, ini udah sama ya bentuknya dengan yang tadi ya, yang di awal tadi ya. Itu kan N plus 1 dikali N plus 2 per 2. Jadi yang mau kita, goals kita yang mau kita buktikan di awal tadi sudah kita peroleh. Sehingga bisa kita bilang bahwa terbukti ya. Gitu. Terbukti. Gitu ya, terbukti bahwa ini panelnya di Zoom banyak banget ya, saya jadi harus mindahin dulu. Ya, ini tadi sudah terbukti kalimat yang di atas ini. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Tadi ada yang kebingungan nggak? Saya yakin pasti ada sih, cuman mungkin tidak ini ya. Dari rangkanya tadi, nanti ya, tadi kenapa ini dapat N plus 2 plus 3, N kuadrat plus 3N plus 2, kenapa dapat ini tahu ya teman-teman ya? Ini sebenarnya zaman SMA dulu gitu. Ini coba aja ya teman-teman kalikan sendiri ya, yang di sebelah sini, kan pasti N plus 1, sedikit review aja ya, biar barangkali ada yang lupa ya. Ini kan bentuknya bisa kita perkalian silang ya teman-teman ya. Ini kali ini dulu. Terus ini juga dikali ke yang belakangnya, ditambah 2N. Terus yang ini juga begitu, satunya kita kalikan N. Tambah satu ini kita kalikan 2. Gitu ya. Nah gitu ya. Ini sedikit review saja.
Nah, begitu teman-teman untuk penyelesaian kasus yang pertama tadi. Oke. Kalau pada bingung nggak apa-apa ya, jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Takutnya memang ada hal yang kurang jelas tadi. Nah, untuk induksi matematika nanti paling tidak adalah satu yang akan keluar di, ya kalau tidak di tugas ya di UTS ya, teman-teman ya. Oke, baik. Mau lanjut nggak ke salah satu latihan? Mungkin kita coba satu gitu. Boleh, Pak. Boleh ya? Yang mana? Mau yang mana? Yang faktorial ya, Pak. Nomor 3, Pak. Faktorial, Pak. 4 kayaknya, Pak. Tutorial ya. Ya, Pak. N faktorial. Salah satu dulu ya, kita coba satu dulu. Yang mana? Yang 3 dulu aja ya. Kayak 1 dulu udah pada bisa nih. Sudah, Pak. Oh, mantap nih sudah. Yang saya bingung nomor 3 sama 4, Pak. Oke. Nomor 3 aja, Pak. Oke, saya berasa mau cek. Oke, nomor. Oh, ini belum saya share screen ya. Oke, di sini sebentar. Tadi whiteboardnya di mana ya? Oke, ini saya clear ya, teman-teman ya. Nah, tadi apa itunya? Soalnya seperti apa? Boleh dibantu? Faktorial lebih dari 2n min 1. N faktorial lebih dari, ada sama dengannya nggak? Iya, lebih dari sama dengan 2n plus 1 gini. dikurang satu. Kurang 1. Gini, 1. Ya, Pak. Ya, jadi yang mau kita selesaikan ini ya. Ini untuk N 1 sampai 3. 2, 3. ini sorry, ini sama dengannya 3 dan seterusnya ya. Nah, baik teman-teman, kita di sini berarti kan kita yang mau kita selesaikan yang ini ya berarti ya, bukan yang sebelah kanan ya, tapi yang sebelah kiri ini ya. Karena kan yang bentuk persamaan kan yang sebelah kiri ini. Nah, berarti kita lakukan ya seperti tadi ya. Kita bikin basis induksinya terlebih dahulu. Basis induksi. Nah, basis induksinya adalah kita bikin N itu sama dengan berapa tadi? 1 dulu ya. Maka 1 faktorial itu harusnya coba kali 1 gimana? Pak, jawabannya maksudnya. Oh ya, gini ya, berarti tadi kita ke ini dulu ya. Samanya kita selesaikan dulu, berarti 1 faktorial itu lebih besar sama dengan 2 dikali 1 kurang 1. Berarti kan kita punya 1 faktorial itu berapa? 1. Faktorial tahu ya teman-teman ya? Bentuknya kan Tahu, yang Pak. kalau 3 faktorial berapa? Ini saya tes dulu deh. 3 kali 2 kali 1. Nah, gitu ya. Ya, kalau kita punya N faktorial, berarti kan dia harusnya bentuknya N dikali N minus N 1. 1, Minus 1. N min 2, dan seterusnya sampai kali 1 ya. Pokoknya sampai ketemu angka 1. Oke. Nah, jadi seperti ini 1. Jadi 1 lebih besar sama dengan 2 min 1. Dan kata lain adalah 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini benar ya. Karena kan masih ada tanda sama dengannya gitu. Nah, berarti untuk basis induksinya itu sudah benar.
Kalau basisnya sudah benar, kita bisa lanjut ke langkah induksi. Ini langsung aja deh di slide berikutnya aja. Kok ini udah hapus ya tadi ya? Oke, masih aman. Oke. Langkah induksi. Nice. Langkah induksinya adalah kita akan buat gimana caranya supaya n plus 1 faktorial itu bentuknya lebih besar sama dengan berapa tadi? 2n min 1 ya? Ini bukan sih bentuknya tadi, saya lupa. 2N kurang 1. Oh, 2n kurang 1 ya, berarti 2N plus 1 kurang 1. 1, ini ya. Kurung dulu, baru dikurang 1 gini ya. Ya, Pak. Nah, kita akan bikin supaya seperti ini bentuknya. Nah, yang ruas kanan kita akan coba selesaikan terlebih dahulu di sini. Nah, ini 2n. Ini kan berarti kan saya punya di sini n plus 1 faktorial kan berarti ini ya. Nilainya sama dengan n plus 1 dikali n faktorial. Ini benar ya? Iya, Pak. Benar nggak teman-teman? Benar, ya? Pak. Ya, Iya, Pak. ya, faktorialnya kalau kita jabarkan lagi kan dia ya seperti Sampai yang ketemu tadi ya. 1. Nah, kita lihat dulu yang ini. Berarti kan sebenarnya simpel sih teman-teman. Bentar, saya ke ini tapi membahasakannya gimana ya? Berarti kan bentuk ini kan dia lebih besar sama dengan n plus 1. Karena kita tahu n faktorial tadi itu lebih besar dari 2n plus 1, berarti kita bisa buat dia seperti ini teman-teman. Gini. Ada yang ngerti nggak ini maksudnya seperti apa? Iya, 2n min 1 itu dari mana, Pak? Nah kan tadi kita kan di awal kan sudah punya pengetahuan bahwa n faktorial itu lebih besar sama dengan 2n min 1. Oh, yang dari basis induksi itu ya? Iya, dari yang awal tadi. Iya, Pak. Nah selanjutnya, kalau kita punya n plus 1 kali n faktorial, dia itu pasti akan lebih besar sama dengan juga dari 2n min 1 dikali n plus 1. Gimana, nangkep nggak? Ini apa? Saya coba kasih contoh ini ya. Iya, Contoh iya, yang Pak. lain. Paham, Pak. Yang itu. Ya kan kalau kita ini ya, paham ya? Ini mungkin buat yang lain, misalkan kan kita, saya punya tahu bahwa 3 itu lebih besar sama dengan dari 2. Benar ya? Nah, kalau 3-nya ini kita kalikan 2, 2 kali 3, gini, dia pasti akan lebih besar juga dari 2 dikali 2, gitu. Nangkep nggak di sini, teman-teman? Ini, saya hapus dulu. Ya, ini ya, tadi kan saya punya n faktorial itu lebih dari sama dengan 2n min 1 ya, teman-teman ya. Nah, kalau Iya, Pak. n faktorialnya sini, kalau saya kalikan n plus 1,
di depannya n faktorial, maka yang sebelah kanan juga kena efeknya ya, n plus 1 juga pas. Ini maksudnya gini teman-teman. Gitu. Kalau saya kalikan n faktorial ini dengan sembarang angka, maka dia hasilnya pasti yang sebelah kanannya juga bisa saya kalikan gitu dengan angka itu tadi. Nah dari sini sih bentuknya gitu. Kan awalnya kita punya ini. Nah baru kita kalau saya kalikan n1 ya saya dapat ini. Kok dua ini 2 kali dalam kurung n tambah itu kan jadinya kok cuman n tambah 1 doang, 2-nya hilang itu. Gimana tadi, maaf tadi mas, siapa tadi saya nggak kelihatan namanya. Ini suaranya agak putus-putus. Itu kan n plus 1 kurungnya. Iya. Sementara di atasnya kan 2n plus 1. Nah itu 2-nya kok hilang. Kok tinggal Nah, ini kurung n plus 1. Ini masih nanti, ini kita simpen dulu. Ini akan kita bahas nanti. Tujuan kita adalah kita bikin Itu baru bahas ruas kiri. nah, kita ya benar, kita bahas ruas kirinya dulu gitu. Nanti kita akan tunjukkan bahwa dari ruas kiri nanti kita akan tunjukkan bahwa yang ini itu benar gitu. Jadi ini yang akan kita buktikan ini. Tujuan kita membuktikan ini dengan cara kita hitung dulu di ruas kirinya gitu. Supaya nanti ujung-ujungnya kita dapat yang ruas kanan. Ini kita simpan dulu gitu. Jadi jangan kita masukkan kotak dulu, kita simpan rapi dulu, nanti kita selesaikan ini, baru kita buka lagi kotaknya. Oh sama apa enggak gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini benar ya dikatakan Mbak Cornelia Katy, benar ya kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan gitu. Itu ya tadi, maaf tadi saya nggak lihat namanya. Nah itu ya konsepnya seperti itu ya. Ini kenapa tadi dapatnya seperti itu. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini ya dapat seperti ini. Nah ruas kanan ini berarti kan dia yang di sebelah sini kan setara dengan n plus ini ya, ini sebenarnya saya kurung sini ya. Nah ini sebenarnya lebih bentuknya sebenarnya lebih tepat ini. 2n kuadrat. Nah, jadinya 2n yang sebelah kanan itu kan dari 2n kuadrat plus 2n plus eh 2n kuadrat, sorry ini min n ditambah 2n min 1 ini ya bentuknya kira-kira ya. Iya Pak. Ini kan jadinya 2n kuadrat plus n plus 1. Ini ya benar ya. Kan sama aja kayak kalau saya Itu keluarkan. belakangnya bukan min 1 Pak. Oh iya, maaf tadi benar. Satu berarti ya. Pak, kalau misalnya langsung coret, bisa? Coret gimana? Yang plus satunya di kedua ruas. Ini ya. Uh-uh. Enggak, ini soalnya kita konsepnya bukan bukan menyamakan gitu. Kita harus dapat bentuk yang ini, yang sebelah kanan ini gitu. Kita harus membuktikan bahwa n plus 1 faktorial ini lebih besar daripada yang ini tadi gitu. Oh, oke Pak. Bukan kalau dicoret yang dari awal tadi kan kita coret aja udah dapat gitu hasilnya. Jadi kita menggiring supaya yang si ruas kiri ini nanti bentuknya bisa seperti yang di ruas kanan. Tapi ini ya teman-teman, ini karena kita kan kasusnya yang dicontohkan tadi sama dengan ya. Nah sedangkan di sini kan soalnya adalah lebih besar sama dengan.
Nah, maka nanti bentuknya akan sedikit berbeda, teman-teman. Bedanya apa? Ini mungkin saya coba ini dulu ya, kotret dulu aja. Ini dari 2N plus 1. Ini ya, benar ya, teman-teman ya. Dapatnya seperti ini ya. Ini Iya, kan sebenarnya Pak. udah Iya, mirip dengan yang di atas tadi ya. Tapi kan tujuan Iya, kita kan yang ini ya, yang 2N plus 1 dikurangi 1, itu ya. 2N plus 1 dikurang 1. Ini benar sih benar-benar saya tadi hitungnya 2N kuadrat dikurang N ditambah 2N dikurang 1. 2N kuadrat tambah N kurang N. Oke, jadi ini ya, udah kita dapat ini. Nah, kita akan tunjukkan bahwa N ini memang agak ini ya, rasanya memang agak apa, perlu tricky sedikit ya. Jadi 2N gini, sorry, 1 min 1. Nah, kita kan harus menunjukkan ini ya, teman-teman ya. Sebentar. Cek ini, eraser. Nah, yang sedikit trikinya itu sebenarnya di ini, teman-teman. Kita kan sudah punya bentuk ini ya, sebenarnya itu sudah mendekati ya, untuk di sebelah kanan ini ya, di ruas kanan. 2N kuadrat plus N. Nah, yang ruas kiri, ini kalau kita jabarkan, kita coba jabarkan dulu kan jadinya 2N plus 2 min 1 ya. Benar ya gini ya? Iya, Pak. Ya, betul ya. Jadi kan 2N, atau ini deh, kita yang sebelah ini kita coba kalau kita hapus dulu. Nah, ini ya, saya kembali ke sini dulu aja. Kan saya punya, dapatnya seperti ini. Nah, terus ini kita coba bandingkan dengan ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kanan maksudnya. Di 2N kuadrat plus N min 1 bisa sama dengan 2N plus 1. Sorry, saya langsung bikin ini aja deh. 2N plus 2 min 1. Nah, ini coba kita selesaikan dengan sama yang sama tadi, jadinya 2N kuadrat ditambah N, ini satunya hilang ya karena N plus 2. ya 2N plus 2 gitu ya, kita bikin gini dulu. Terus kita coba
Lihat ke sebelah kanan semua ya. 2n kuadrat plus n 2n min 2 dapat 0 gitu. Jadinya di sini 2n kuadrat dikurangi n min 2. Nah, ini kalau kita faktorialkan, kita bisa dapat 2n plus 1 kali n min 1. Ya, gini harusnya bentuknya ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, betul ya. Jadi kita dapat di sini n itu sama dengan min 1/2 atau n itu sama dengan 1 gitu. Ini jadi kemana-mana ya bahasanya jadinya. Iya emang sulit Pak. Saya coba Iya, ngerjain sendiri juga bingung sendiri Pak. Ini sebenarnya apa ya, karena kita memang dari awal nggak belajar matematika yang proper ya di informatika ini. Jadinya ketika ini sebenarnya ada dulu bahasanya, dulu ingat saya waktu S1 ya diajarin ini juga, maksudnya gimana untuk induksi yang seperti ini gitu. Cuman karena kan kita dikasih contohnya cuman yang sama dengan. Jadi ketika kita dapat yang seperti ini ya agak kebingungan gitu caranya. Nah, sebenarnya dari sini sudah benar sih. Jadi karena apa? Karena kita tahu bahwa di sini 2n kuadrat plus n min 1 itu pasti selalu hasilnya akan lebih besar dari 2n plus 2 min 1 gitu. Atau seperti ini. Bahasanya gimana ya? Ini biar coba sampai sini dulu. Ini akan saya bikin bentuknya seperti ini deh, coba. Itu 2 tambah 2. Nah, sebenarnya di sini kan sudah ini ya teman-teman ya, sudah jelas ya bentuknya ya. 2n kuadrat ditambah n, itu hasilnya pasti akan lebih besar daripada 2n plus 2 gitu. Karena apa? Karena n kan tadi kita tahu dia bilangan bulat positif ya. Yang itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif, sehingga ketika ini ada kuadrat, sebelah kiri ada kuadrat, di sebelah kanan nggak ada kuadratnya, pasti dia di sebelah kiri itu akan lebih besar gitu. Untuk kasus bilangan bulat positif. Nah, sebenarnya di sini aja sebenarnya kita sudah bisa bilang ini sudah terbukti gitu. Di sini sudah terbukti sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Ini agak banyak yang bingung ya, kenapa terbuktinya ya. Mohon nanti rekamannya di-share di Adlink Pak, biar Iya. bisa pelajari lagi. Iya, baik Mas Iwan. Nanti kita pasti akan saya share kok ini nanti. Tadi nggak lupa saya record kan ya? Oh iya. Takutnya tadi lupa nge-record kan.
Nah, pokoknya nanti teman-teman ini aja ya, buat teman-teman nanti, tenang aja nanti untuk ujiannya atau untuk UTS-nya nanti nggak akan yang susah ini ya. Jadi nanti bentuknya yang modelnya sama dengan aja gitu. Ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Ya, ini mungkin agak menggantung ya penyelesaiannya, tapi ya emang sebenarnya cukup sampai seperti ini aja. Ini sebenarnya perlu ditambahkan kalimat ini ya, terbukti karena puas kanan hasilnya pasti akan lebih besar daripada ruas ruas kiri ya, ini hanya ruas kiri daripada ruas kanan. Ini susah nulis pakai pen. Ya pokoknya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk matematika ya memang ada beberapa yang cukup sulit, ada juga yang cukup mudah seperti yang tadi. Sebenarnya mudah-mudah ini sih, susah-susah gampang ya, tadi bilang seperti itu ya. Meskipun yang harus mudah juga, kalau kita ada salah hitung dikit aja kan pasti nggak ketemu ya di belakang ya seperti yang tadi. Maka itu kenapa saya bilang susah mudah. Kalau dibuktikan dengan N1, emang iya bukan? Coba ya nanti, tadi sudah saya tutup Facebooknya. Oh ini masih ada ya. Saya baru baca chatnya dari Mbak Kathy. Dua ditambah 1 lebih besar sama dengan 2 ditambah 2. Oh iya, ini hasilnya dapatnya 2 sama 3 ya. 2 sama 4 ya. Enggak dong. Oh iya, benar. 2N, kalau N-nya 1, 2 ditambah 1, 3. Sebelah kanan, 2 kali 1, 2, tambah 2, 4. Iya benar ya. Jadi kalau ini sebenarnya tidak, ini juga ya, belum selesai juga ya sebenarnya ya. Jadi harusnya nggak berhenti sampai sini ya teman-teman ya. Ya ini, ya mungkin ada yang kelewat ya tadi hitung-hitungannya sehingga nggak bisa tuntas tadi pengerjaannya. Ya betul ya, boleh dibilang Mbak Kathy ya tadi sebenarnya belum bisa terbukti karena kalau kita masukkan 1 aja nanti penyataannya akan salah. Kecuali kalau 2 dan seterusnya mungkin bisa benar ini. Cuma karena tadi N-nya kita kan mulainya dari 1, jadi kita harus buktikan juga dengan semua bilangan. Oke, itu ya. Mungkin ini buat ini saja, bukan PR ya, tapi buat ya silakan coba dikerjakan masing-masing aja. Nanti kalau ada yang bisa menyelesaikannya, ini buat hadiah juga buat teman-teman. Ini kalau ada yang bisa menyelesaikan yang ini tadi dan bisa di-share ke saya. Nanti yang pertama menyelesaikan ini ke saya, nanti akan saya kasih matematika diskrit ini nilai langsung A ya teman-teman ya. Jadi silakan siapa aja, ini challenge terbuka buat teman-teman ya. Nanti siapapun yang pertama bisa menyelesaikan, nanti langsung aja di-share ke saya cek, dan kalau benar nanti akan langsung, tenang aja sampai akhir semester lainnya akan saya kasih A. Cukup cuma 1 orang ya tapi ya, ini nggak bisa banyak-banyak ya, nanti kalau banyak-banyak semuanya ini lagi nanti yang benar nanti nge-share ke yang lain juga ini nanti dapat A semua kelas ini. Cukup yang 1 orang pertama ya, silahkan. Ini mana sih tadi? Dan nanti akan saya umumkan ya di video berikutnya ya, barangkali kalau ada yang bisa menyelesaikannya.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan siapa aja boleh mencoba menyelesaikan. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk pembahasan kita induksi matematika ini ya. Cukup gampang-gampang susah ya sebenarnya ya. Karena memang untuk beberapa kasus dia bisa mudah diselesaikan, untuk beberapa kasus lain memang agak sulit seperti yang ini tadi. Soal nomor berapa? Latihan 3 ya tadi ya teman-teman ya. Ini sama latihan 3. Kalau ada yang bisa latihan nomor 3 ya. Dan ini khusus buat yang pertama ya, sekali lagi yang pertama ya, ini takutnya nanti ada yang salah paham. Selesaikan dan mengirimkan nama ke saya, nanti akan A gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Waktunya sampai kapan Pak kerjain soalnya Pak? Sampai semester ini berakhir, jadi nanti masih banyak waktu ya. Oh. Selama nilainya masih belum terinput ya. Jadi bukan tenang aja ya, tapi waktunya masih panjang gitu ya. Jadi nanti meskipun sudah sampai minggu kesekian, tetap aja nggak apa-apa diselesaikan, coba. Tetap aja coba disetor ke saya aja ya kalau tidak bisa menyelesaikan. Ya kan barangkali ada yang belum ada yang bisa menyelesaikan itu. Ya itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Jangan mungkin ada pertanyaan terakhir. Nanti mungkin akan itu ya yang seperti saya bilang di awal tadi, akan saya coba tawarkan ke teman-teman ya semacam polling ya ke teman-teman. Nanti untuk matematika skill ini nanti kita laksanakannya di jam berapa ya. Nanti pilihannya mungkin jam 10 pagi atau di malam hari ya. Gitu mungkin pilihannya. Mudah-mudahan semuanya Pak dapat A biar mahasiswa lebih semangat dengan matkul ini. Ya kalau sudah dapat semuanya A ya, yang ada malah nggak pernah ada yang ikut recon ya kayaknya ya. Karena sudah aman nilainya gitu. Dan nanti kan jadi nggak seru juga ya kalau semuanya bisa dapat A gitu. Jadi salah satu aja yang nomor 1 atau yang pertama mengumpulkan ke saya. Udah nggak ada pertanyaan ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini teman-teman. Ya terima kasih atas terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini. Dan juga jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan kuis ya teman-teman, kuis jangan lupa untuk diselesaikan. Dan latihannya ya silahkan itu bebas dikerjakan, boleh nggak dikerjakan juga silahkan, tapi itu nantinya bocoran dari saya akan saya pakai untuk tugas dan juga untuk UAS. Jadi kalau sudah diselesaikan kan gampang ya, nanti tinggal diambil aja dari yang sudah dikerjakan. Bagi yang kemarin sebar ke saya, ada beberapa yang sebar datang ke saya, nanti ya akan saya cek hari ini insya Allah. Dan nanti ya nggak perlu dikumpulkan nggak apa-apa, tapi kalau memang pengen tahu jawaban aslinya ya silahkan disebarkan saja ke saya. Wah ini ada yang nawar lagi nih Mbak Joan ya, yang top 3 gimana Pak? Enggak berat ya ini. Yang ada satu dulu aja ya, nanti kita mungkin akan ada challenge serupa di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Jadi kita untuk ini satu dulu deh, nggak apa-apa. Ya 3 nanti kalaupun ini ya, kalau ada yang berteman dekat ini ya, ini kayak misalkan Mbak Joan sama Pak Mas Kasbullah nih, dan nanti wah salah satu udah dapat, nanti di-share ke satunya yang lain, kalau nanti ngajak lagi satu yang lain kan berapa ya ini ya. Ya satu saja dulu ya, nanti next ini pasti ada lagi kok challenge-nya di pertemuan-pertemuan yang akan datang.
itu aja belum solve ya gitu ya. Atau mungkin nanti setiap Vicon aja ya, nanti saya bikin gini ya, mungkin akan lebih menarik juga ya buat teman-teman ya. Ya oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih karena cukup senang kan hari ini teman-teman cukup antusias mengikutinya. Dan juga cukup banyak, ya meskipun ini gabungan dari 3 kelas ya, karena biasanya Vicon di informatika itu jumlahnya belasan aja itu sudah syukur ya, sudah cukup banyak. Di sini sampai 40 orang, jadi ya cukup senang. Ya, saya tutup ya kalau memang nggak ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang ya teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Makasih, yang tadi Pak. lewat ini ya, lewat WhatsApp yang ngirimnya ya. Saya Pak. dengan lewat yang lain ya, karena kalau yang lain saya kayak takutnya terat. Ya itu saja, terima kasih teman-teman, saya tutup ya. Recording stopped.